wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendapatan. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami ada M. Akilah Musafik dengan NPM akhir 336, Karina Nabila dengan NPM akhir 178, Demi Maura dengan NPM akhir 216, Muhammad Zahir Sakov dengan NPM akhir 225, Syahzia Faradila dengan NPM akhir 244, Anindya Widya Pramesti dengan NPM akhir 250 dan Vira Syarlida dengan NPM akhir 405. Oke, untuk materi yang pertama yaitu ada pedoman pengakuan pendapatan. Pendapatan yang berasal dari operasi biasa dan seringkali disebut dengan berbagai istilah seperti penjualan, upah, sewa, bunga, royalti, dan pendapatan jasa. Isi utama terkait pengakuan pendapatan terkait dengan investasi atau aset tidak lancar. Isu utama terkait pengakuan pendapatan terkait dengan kapan waktu pengakuan pendapatan tersebut. Prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomik akan mengalir kepada perusahaan dan manfaat tersebut diukur secara andal. Nah, terdapat 4 transaksi pendapatan diakui sesuai dengan prinsip ini. Yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk pada tanggal penjualan. Yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari jasa yang diberikan. Yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan. Dan yang keempat yaitu perusahaan mengakui pendapatan dari pelaporan aset selain produk yang biasa dijual pada tanggal penjualan. Oke, untuk yang selanjutnya ada praktik selain basis penjualan. Perusahaan tidak menggunakan pengakuan pendapatan berbasis penjualan karena berbagai alasan. Salah satu alasan adalah keinginan untuk mengakui pendapatan lebih dibandingkan waktu penjualan yang berdampak pada aktivitas produktif. Pengakuan pendapatan yang lebih awal sesuai jika terdapat tingkatan kepastian yang tinggi mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh. Alasan kedua adalah keinginan untuk menunda pengakuan pendapatan di luar waktu penjualan. Penundaan pengakuan sesuai jika tingkat ketidakpastian terkait jumlah pendapatan atau biaya cukup tinggi atau jika penjualan tidak mencerminkan penyelesaian substansial atas proses perolehan pendapatan tersebut. Oke, selanjutnya ada pengakuan pendapatan pada titik penjualan. Ada dua isu yang akan dibahas dalam akuntansi untuk transaksi penjualan, yaitu yang pertama, pengukuran pendapatan penjualan dan pengakuan pendapatan penjualan. Untuk pengukuran pendapatan penjualan yaitu pendapatan harus diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang. Setiap diskon penjualan atau rabat harus mengurangi imbalan yang diterima atau piutang dan pendapatan yang terkait. Selain itu, jika pembayaran ditangguhkan, penjual harus menunjukkan suku bunga untuk selisih antara harga tunai atau setara kas dan jumlah yang ditangguhkan. Untuk yang pengakuan pendapatan penjualan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat 5 pengakuan pendapatan penjualan, yaitu yang pertama, perusahaan telah mengalihkan risiko dan imbalan kepemilikan barang yang signifikan kepada pembeli. Kedua, perusahaan menahan keterlibatan manajerial secara terus-menerus pada tingkat yang disertakan dengan kepemilikan atau pengendalian efektif atas barang yang dijual. Ketiga, nilai dari pendapatan yang dapat diukur secara andal. Keempat, terdapat kemungkinan manfaat ekonomik mengalir ke perusahaan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, biaya yang telah atau akan terjadi dapat diukur secara andal. Selanjutnya ada penjualan bill and hold. Jadi penjual bill and hold ini terjadi saat pembeli belum siap menerima barang, tetapi telah mengambil hak milik dan menerima tagihan. Nah, contoh jurnalnya yaitu akun piutang usaha di sisi debit, lalu akun penjualan di sisi kredit. Jika periode waktu penting berlalu sebelum pembayaran, piutang usaha harus didiskontokan. Selanjutnya, subjek penjualan untuk instalasi atau inspeksi. Jika instalasi atau inspeksi adalah bagian dari penjualan, artinya kendali barang belum sepenuhnya di tangan pembeli sampai instalasi selesai. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya pendapatan itu hanya boleh diakui setelah penjual menyelesaikan kewajiban utamanya dan pembeli itu mendapatkan kendali dan manfaat barang tersebut. Lalu terbagi menjadi dua. Yang pertama, instalasi atau inspeksi sederhana. Jadi itu tuh pendapatan itu boleh diakui saat barang dikirim karena risiko sudah pindah ke pembeli. Misalnya barang tinggal dicolok listrik, dirakit ringan atau cek visual sederhana. Lalu yang kedua, instalasi atau inspeksi kompleks. Jadi ini
pendapatan itu baru diakui setelah instalasi atau inspeksi selesai. Misalnya itu butuh teknisi khusus, memengaruhi fungsi utama barang, ataupun risiko belum sepenuhnya pindah. Lalu selanjutnya penjualan layawai. Jadi ketika menjual barang dengan basis angsuran, maka perusahaan itu menahan barang-barang tersebut sampai pembayaran akhir dilakukan. Nah, barang-barang tersebut itu disebut sebagai penjualan layawai karena barang-barang tersebut itu ditahan dan dikirimkannya itu hanya saat pembeli melakukan pembayaran akhir. Selanjutnya ada penjualan dengan hak pengembalian. Jika tingkatnya tinggi, pendapatan itu ditunda sampai lebih jelas berapa jelasnya barang yang sudah terjual. Lalu akun pengembalian dan penyisihan itu dibuat sebagai akun kontra penjualan atau pendapatan dan piutang dengan cara mengurangi pendapatan neto dan piutang usaha sesuai perkiraan retur. Dan yang terakhir adalah penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Nah, ini itu hanya boleh diakui sebagai penjualan ketika risiko dan manfaat kepemilikan sudah berpindah sepenuhnya ke tangan pembeli. Sebaliknya, tidak boleh diakui ketika risiko dan manfaat kepemilikannya itu masih belum di tangan pembeli, jadi masih di tangan penjual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan prinsipal agen. Nah, seperti yang sudah tertera dalam PowerPoint, yaitu agen tidak boleh mencatat pendapatan bruto, hanya komisi bersih. Lalu penting untuk bedakan apakah perusahaan berperan sebagai prinsipal atau agen agar pengakuan pendapatan benar. Jadi maksud di sini adalah sebelum itu kita bahas dulu ya. Jadi prinsipal ini adalah pihak yang menanggung risiko utama dalam transaksi. Jadi sebagai contoh adalah maskapai penerbangan. Sementara itu agen adalah pihak perantaranya. Perantara untuk menjual tiket maskapai penerbangan tadi. Contohnya adalah agen travel. Nah, si agen ini atau ya agen travel ini menjual tiket lalu menerima komisi dari penjualan tiket tersebut. Nah, kenapa agen itu tidak boleh mencatat pendapatan bruto? Agen hanya diperbolehkan untuk mencatat komisi bersih karena agen itu hanya sebagai perantara penjualan tiket ya. Jadi agen itu tidak mengakui persediaan tiket milik maskapai tersebut sehingga agen itu tidak menanggung resiko besar atas persediaan tiket tersebut. Jadi misalkan tiket pesawat tadi, jadi resiko penerbangan, pembatalan, atau pelayanan itu semuanya ditanggung oleh maskapai atau prinsipal, bukan agen. Karena itu agen tidak boleh mencatat harga jual semua tiketnya, hanya boleh mencatat komisinya saja. Lalu karena yang benar-benar menjadi hak agen itu hanya komisi dari penjualan tiket. Nah, harga tiket penuh itu milik maskapainya yang seperti sudah saya jelaskan tadi, yang hanya dititipkan melalui agen. Nah, lalu alasan selanjutnya adalah agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Nah, kalau agen mencatat pendapatan bruto, jadi kalau misalnya agen itu mencatat pendapatan keseluruhan ya dengan harga tiket yang diterima oleh agen, itu tuh nanti pendapatannya akan terlihat jauh lebih besar dari kenyataannya. Padahal uang itu nanti tuh sebagian besar harus disetor kembali ke prinsipal atau ke maskapai tadi. Nah, lalu dari prinsip akuntansi, pendapatan itu diakui bila benar-benar menjadi hak perusahaan karena agen tidak memiliki hak atas seluruh nilai transaksi, maka yang diakui hanya komisi bersih. Lalu di situ juga sudah tertulis IASB memberi kriteria untuk menentukan kapan entitas sebagai prinsipal atau agen.
Nah, lalu untuk poin yang kedua itu penting untuk membedakan apakah perusahaan berperan sebagai prinsipal atau agen. Itu karena ketika kita tahu perusahaan ini tuh berperan sebagai prinsipal atau sebagai agen, maka kita tahu pencatatan yang benar tuh seperti apa. Jadi misalnya sebagai prinsipal, jadi pencatatan harga tiket penuh itu ikutnya ke prinsipal. Kalau sebagai agen, maka pendapatannya yang dicatat hanya sebesar komisinya, bukan sebesar penerimaan uang yang diterima. Nah, di slide selanjutnya ada konsinyasi. Jadi konsinyasi itu adalah merupakan hubungan antara pengirim barang atau yang biasa disebut konsinyor dengan penerima barang atau konsinye. Nah, dalam hubungan ini pengirim barang tetap menanggung risiko apabila barang tidak laku terjual. Nah, penerima barang hanya bertugas menjual dan akan mendapatkan komisi dari hasil penjualan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, kita lihat-lihat bahwa konsinyasi ini hampir sama slide sebelumnya, yaitu hubungan antara prinsipal dan agen. Jadi sebenarnya hubungan prinsipal agen ini adalah konsep umum. Jadi prinsipal adalah pihak yang memiliki barang atau jasa serta menanggung risiko utama dalam suatu transaksi, sementara agen hanyalah perantara yang membantu menjual atau memasarkan barang milik prinsipal dengan imbalan berupa komisi. Nah, konsinyasi ini bisa kita anggap sebagai salah satu bentuk khusus dari hubungan prinsipal agen. Nah, dalam konsinyasi ini terdapat dua pihak yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu konsinyor dan konsinye. Konsinyor ini berperan sebagai prinsipal karena dia yang memiliki barang, menanggung risiko apabila barang tidak laku terjual, dan baru boleh mengakui pendapatan ketika barang benar-benar laku. Sedangkan konsinye bertindak sebagai agen karena tugasnya hanya menjual barang titipan tersebut, kemudian menerima komisi sebagai imbalan. Nah, dengan kata lain, konsinyasi adalah contoh nyata dari penerapan konsep prinsipal agen dalam praktik penjualan. Itulah sebabnya baik dalam hubungan prinsipal agen secara umum maupun dalam sistem konsinyasi, pihak agen atau konsinye tidak boleh mengakui pendapatan sebesar harga jual barang. Yang boleh diakui hanya komisi yang menjadi haknya. Prinsip ini penting agar laporan keuangan tidak menyesatkan dan benar-benar menggambarkan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Nah, lalu ini masih di slide yang sama, di sampingnya itu, samping kanan ada trade loading and channel stuffing. Jadi trade loading itu adalah situasi ketika produsen mendorong distributor atau pengecer untuk membeli produk dalam jumlah besar, lebih banyak dari kebutuhan normal mereka. Nah, tujuannya itu biasanya untuk meningkatkan angka penjualan dalam jangka pendek, misalnya agar laporan keuangan periode tersebut terlihat bagus atau target penjualan tahunan tercapai. Namun, praktik ini bisa menimbulkan masalah di periode berikutnya karena distributor sudah menimbun stok terlalu banyak sehingga permintaan di masa depan akan menurun. Artinya, kenaikan penjualan yang dicatat sebenarnya hanya bersifat sementara dan tidak mencerminkan kinerja yang berkelanjutan. Sementara itu, channel stuffing itu adalah praktik ketika perusahaan secara sengaja mengirim barang dalam jumlah berlebihan ke distributor atau pengecer, seolah-olah barang ini tuh sudah terjual banyak, padahal distributor mungkin belum mampu menjual barang tersebut kepada konsumen akhir. Dengan cara ini, perusahaan bisa mengakui pendapatan lebih cepat walaupun secara substansi penjualan tersebut belum benar-benar terjadi. Nah, kedua praktik ini tuh berbahaya karena bisa menggelembungkan angka pendapatan, menyesatkan pembaca laporan keuangan, dan memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya bisa salah mengambil keputusan karena mengira perusahaan memiliki kinerja yang baik. Dikiranya perusahaan itu memiliki kinerja yang baik karena penjualannya tuh banyak ya, karena dilakukan trade loading sama channel stuffing tadi.
padahal tuh kenyataannya hanya permainan angka penjualan. Oleh karena itu, praktik trade loading dan channel stuffing ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang sehat karena bertentangan dengan prinsip pengakuan pendapatan yang mengharuskan transaksi benar-benar terjadi dan manfaat ekonominya sudah pasti. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kontrak jangka panjang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vera Selinda dengan MPM akhir 405. Jadi, kontrak jangka panjang adalah perjanjian di mana penyelesaian pekerjaan memakan waktu lebih dari satu periode akuntansi. Misalnya pembangunan gedung, pembuatan pesawat, ataupun proyek infrastruktur. Dalam kontrak seperti ini, penjual atau kontraktor biasanya menagih secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan atau milestone atau progress. Standar akuntansi mengizinkan pengakuan pendapatan sepanjang proyek berjalan apabila salah satu dari 3 kriteria terpenuhi. Yang pertama yaitu pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaat seiring kontraktor bekerja. Yang kedua, pekerjaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama pekerjaan. Dan yang ketiga, yaitu aset yang dihasilkan tidak mempunyai penggunaan alternatif dan kontraktor berhak atas pembayaran untuk pekerjaan yang sudah dilakukan. Atau dengan tambahan syarat, hak pembayaran dapat ditegakkan. Jika tidak ada kriteria yang terpenuhi, pendapatan biasanya diakui pada saat kontrak selesai. Baik, selanjutnya dalam kontrak jangka panjang terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian yaitu untuk mengukur seberapa jauh proyek telah diselesaikan dan mengakui bagian pendapatan dan laba yang sesuai pada tiap periode. Cara yang paling umum untuk mengukur progres adalah cost to cost, yaitu membandingkan biaya yang telah terjadi dengan estimasi total biaya proyek. Di sini terdapat 3 rumus utama. Yang pertama yaitu rumus untuk persentase penyelesaian basis cost to cost. Dengan rumus biaya yang dikeluarkan hingga saat ini dibagi dengan perkiraan total biaya baru. Dan yang kedua yaitu rumus total pendapatan atau laba kotor yang harus diakui hingga saat ini, yaitu persen selesai dikali dengan diperkirakan total pendapatan atau laba kotor. Yang ketiga yaitu rumus jumlah pendapatan periode berjalan atau laba kotor berdasarkan biaya ke biaya atau cost to cost, yaitu pendapatan atau laba kotor yang harus diakui pada saat ini dikurangi dengan pendapatan atau laba kotor yang diakui pada periode sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pemulihan biaya atau yang biasa disebut dengan zero profit. Sepanjang tahap awal dari kontrak, perusahaan seperti Alcatel-Lucent atau FRA mungkin tidak dapat memperkirakan hasil penjualan kontrak konstruksi jangka panjang dengan andal. Karena meskipun demikian, Alcatel-Lucent ini yakin bahwa mereka akan dapat memulihkan biaya kontrak yang dikeluarkan. Dalam kasus ini, Alcatel-Lucent menggunakan metode pemulihan biaya, yang kadang-kadang itu disebut dengan metode zero profit atau yang lebih dikenal dengan nama zero profit. Metode ini mengakui bahwa pendapatan hanya dari pengeluaran biaya yang diekspektasi dapat dipulihkan. Nah, setelah seluruh biaya itu telah dikeluarkan, maka laba bruto dapat diakui. Untuk mengilustrasikan metode pemulihan biaya untuk proyek jembatan yang diilustrasikan, maka Hardad Construction akan melaporkan pendapatan dan biaya berikut untuk tahun 2010 sampai 2012. Teman-teman bisa melihat pada tabel pertama di sebelah kiri. Tabel itu menunjukkan jurnal yang dibuat untuk Hardad untuk mengakui pendapatan dan laba bruto setiap tahunnya dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir dari kontrak. Lalu teman-teman bisa melihat di tabel kedua di sebelah kanan.
Seperti yang ditunjukkan pada tabel itu, tidak ada laba bruto yang diakui pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2012, Hardad itu kemudian menghitung laba bruto serta menutup akun penagihan dan konstruksi dalam proses. Nah, di gambar ketiga yang berada di tengah-tengah, gambar tersebut itu membandingkan berapa sih jumlah laba bruto yang diakui oleh Hardad Construction Company untuk proyek jembatan dengan dua metode pengakuan pendapatan. Jadi di situ dijelaskan ada pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Pada tahun 2010, presentasi penyelesaiannya sekitar 125.000 euro dan pemulihan biayanya 0 euro. Pada tahun 2011, pada tahun 2011, presentasi penyelesaiannya adalah 199.000 euro dan pemulihan biayanya 0 euro. Pada tahun 2012, presentasi penyelesaiannya 126.000 euro dan pemulihan biayanya 450.000 euro. Dengan metode pemulihan biaya, Hardad akan melaporkan aktivitas konstruksi jangka panjangnya seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini tuh terdapat catatan ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting. Jadi perusahaan itu mengakui pendapatan dan melaporkan keuntungan dari kontrak konstruksi jangka panjang. Sebagai bisnis utamanya, dengan metode pemulihan biaya ini, kontrak pada umumnya itu akan berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Biaya kontrak dan tagihan itu diakumulasikan selama masa konstruksi dan pendapatan itu hanya diakui atas biaya yang dikeluarkan yang diekspektasi dapat dipulihkan. Hanya setelah seluruh biaya ini dikeluarkan, maka baru laba neto itu dapat diakui. Biaya yang termasuk dalam akun konstruksi dalam proses itu meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead proyek. Beban umum dan administrasi perusahaan itu dibebankan pada periode berjalan pada saat terjadi. Jadi ini lebih masuk ke biaya aktual. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam kerugian kontrak jangka panjang. Nah, dalam kontrak jangka panjang ini tuh perusahaan mengalami 2 jenis kerugian. Dan yang pertama itu ada kerugian pada periode berjalan atas pada kontrak yang menguntungkan. Jadi kondisi ini tuh muncul ketika selama konstruksi terjadi kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak. Tapi kenaikan itu tidak menghilangkan seluruh laba pada kontrak perusahaan. Dengan metode presentasi penyelesaian ini, estimasi kenaikan biaya membutuhkan penyesuaian di periode berjalan atas laba bruto yang diakui pada periode sebelumnya. Perusahaan itu mencatat penyesuaian ini sebagai kerugian pada periode berjalan karena hal tersebut adalah peristiwa perubahan estimasi akuntansi. Nah, kerugian dalam periode berjalan ini bisa dilihat pada tabel pertama di sebelah kiri. Jadi pada tabel itu menggambarkan sebuah kerugian pada periode berjalan atas kontrak yang diekspektasi akan menguntungkan. Di situ terdapat asumsi ya bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 Hardad itu mengestimasi biaya untuk menyelesaikan kontrak jembatan sejumlah 1.468.962 euro, bukan 1.134.000 euro. Dengan asumsi ini bahwa semua data lainnya sama seperti sebelumnya, Hardad akan menghitung persentase penyelesaian dan mengakui kerugian seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, bandingkan perhitungan ini tuh dengan perhitungan untuk tahun 2011 bagian persentase penyelesaian. Di situ kan persentase penyelesaiannya tuh tertunjuk telah turun ya dari 72% menjadi 66,5% dikarenakan kenaikan estimasi biaya di masa depan untuk menyelesaikan sebuah kontrak di perusahaan. Lalu yang kedua itu ada kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Jadi untuk kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan ini itu lebih ke estimasi biaya pada akhir periode berjalan yang mungkin akan menunjukkan bahwa akan terjadi kerugian pada saat keseluruhan kontrak telah diselesaikan. Jadi ini bersifat kerugian yang telah terjadi apabila perusahaan itu telah melakukan kegiatan operasional. Dalam metode persentase penyelesaian maupun metode pemulihan biaya, perusahaan itu harus mengakui seluruh kerugian kontrak yang diekspektasi pada periode berjalan. Perlakuan yang dijelaskan untuk kontrak yang tidak menguntungkan ini adalah konsisten
dengan akuntansi atas penurunan nilai atau impairment dari aset tidak lancar ya tentunya, yang artinya itu aset turun nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset, baik dengan menggunakannya ataupun dengan menjualnya. Pada kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan itu bisa dilihat di tabel kedua yang di sebelah kanan. Di situ juga terdapat asumsi bahwa pada tanggal 31 Desember 2011, Hardad Construction Company mengestimasikan biaya untuk menyelesaikan kontrak jembatan sebesar 1.640.250 euro, bukan 1.134.000 euro. Estimasi biaya yang direvisi untuk kontrak jembatan bisa dilihat di bagian tabel. Pada harga kontrak tahun 2010, estimasi aslinya itu 4.500 euro. Lalu pada tahun 2011, estimasi revisinya itu juga sama 4.500 euro. Jadi di tabel ini kita bisa lihat bahwa harga kontrak itu sama pada tahun 2010 dan 2011, baik estimasi asli maupun estimasi revisi. Tapi di bagian estimasi total biaya, di tahun 2010 dan 2011 itu berbeda. Nah, berdasarkan metode persentase penyelesaian, Hardad itu mengakui laba bruto sejumlah 125.000 pada tahun 2010, dan jumlah ini tuh harus saling dihapus pada tahun 2011 karena sudah tidak ada ekspektasi yang dapat direalisasikan. Selain itu, karena kerugian harus diakui sesegera mungkin, perusahaan itu harus mengakui estimasi kerugian sebesar 56.250 euro pada tahun 2011. Oleh karena itu, Hardad itu harus mengakui kerugian sebesar 181.250 euro, di mana ini tuh didapatkan dari 125.000 ditambah 56.250 euro pada tahun 2011. Baik, yang selanjutnya itu ada konsep kontrak yang tidak menguntungkan. Kontrak yang tidak menguntungkan atau one worse contract adalah kondisi di mana biaya yang diperlukan untuk memenuhi kontrak justru lebih besar daripada manfaat ekonomis atau pendapatan yang akan diterima. Contoh sederhananya itu sebuah perusahaan menandatangani kontrak jangka panjang dengan harga tetap. Namun di tengah jalan, biaya bahan baku itu naik secara drastis, sehingga biaya total melampaui nilai kontrak. Dalam kasus seperti ini, perusahaan sebenarnya sudah terikat kontrak, tetapi secara ekonomi, kontrak tersebut menimbulkan kerugian. Yang kedua, ada pengakuan kerugian. Bagaimana sih akuntansi memperlakukan kerugian ini? Prinsip akuntansi menyatakan bahwa kerugian dari kontrak yang tidak menguntungkan harus diakui segera, tidak boleh ditunda. Artinya, jika perusahaan menyadari bahwa total estimasi biaya penyelesaian kontrak lebih besar dari total pendapatannya, maka selisih tersebut langsung dicatat sebagai beban atau kerugian pada periode itu juga. Tujuannya itu jelas, yaitu agar laporan keuangan tidak menyesatkan pengguna laporan dan mengabarkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar dan realistis. Selanjutnya ada pengaturan multiple deliverable. Salah satu masalah yang paling sulit terkait dengan pengakuan pendapatan adalah yang terkait dengan pengaturan multiple deliverable atau MDA. MDA menyediakan beberapa variasi produk atau jasa kepada pelanggan sebagai bagian dari pengaturan tunggal. Masalah akuntansi utama yang terkait dengan jenis pengaturan ini adalah bagaimana mengalokasikan pendapatan ke berbagai produk dan jasa yang diberikan, dan bagaimana mengalokasikan pendapatan ke periode yang tepat. Isu-isu ini terutama sangat kompleks di industri teknologi. Banyak perangkat memiliki kontrak yang biasanya menyertakan beberapa produk dan jasa seperti perangkat keras, perangkat lunak, jasa profesional, perawatan, dan dukungan yang semuanya dinilai dan dicatat secara berbeda.
Contoh klasik adalah produk iPhone dan Apple TV dari Apple. Pada dasarnya, sebelum terjadinya perubahan peraturan baru-baru ini, pendapatan dan biaya terkait dicatat berdasarkan metode berlangganan dalam jangka waktu beberapa tahun. Alasannya adalah Apple menyediakan jasa upgrade perangkat lunak dan fitur lainnya secara gratis di masa depan, yang mana nilainya tidak dapat ditentukan. Beberapa pihak berpendapat bahwa Apple harus menunda pengakuan sebagian besar kas yang diterima untuk iPhone dan mengakuinya selama beberapa periode di masa depan. Pada saat yang sama, biaya teknik, pemasaran, dan garansi dibebankan pada saat terjadinya. Akibatnya, Apple melaporkan jumlah yang cukup konservatif terkait pendapatan iPhone. Namun, sebagai hasil dari usaha mendefinisikan berbagai jasa yang berkaitan dengan barang seperti iPhone dengan lebih jelas dan spesifik, kini Apple mampu melaporkan pendapatan yang lebih tinggi dari titik penjualan. Secara umum, semua unit dalam pengaturan multiple deliverable dianggap unit akuntansi terpisah dengan syarat yang pertama, item yang dikirimkan memiliki nilai bagi pelanggan secara terpisah atau stand-alone. Yang kedua, pengaturan mencangkut hak pengembalian secara umum relatif terhadap barang yang dikirim. Yang ketiga, pengiriman atau pemberian item yang tidak terlaksana dianggap mungkin dan secara substansial berada dalam kendali penjual. Ketika unit-unit akuntansi yang terpisah ditentukan, jumlah yang dibayarkan untuk pengaturan tersebut dialokasikan di antara unit-unit yang terpisah berdasarkan nilai wajar relatif. Perusahaan menentukan nilai wajar berdasarkan pada komponen yang dapat pemasok jual serta secara mandiri. Jika informasi ini tidak tersedia, penjual dapat mengandalkan bukti dari pihak ketiga atau jika tersedia, penjual dapat menggunakan estimasi terbaiknya atas komponen-komponen yang dapat dijual secara mandiri. Selanjutnya, di sini ada gambar ilustrasi yang menunjukkan sejumlah tahapan dalam proses evaluasi. Jadi, handler membuat jurnal pada tanggal 1 November 2011 sebagai berikut, yaitu kas sebesar 2 juta pada pendapatan instalasi sebesar 19.324, lalu pendapatan pelatihan diterima di muka sebesar 48.309 dan penjualan sebesar 1.932.367. Penjualan peralatan harus diakui setelah instalasi selesai pada tanggal 1 November 2011 dan biaya instalasi juga harus diakui karena jasa tersebut telah diberikan. Pendapatan pelatihan harus dialokasikan dengan metode garis lurus mulai tanggal 1 November 2011 atau setara dengan $4.026, yaitu dari 48.309 dibagi 12 per bulan selama 1 tahun. Ayat jurnal untuk mengakui pendapatan pelatihan selama 2 bulan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. Jadi tanggal 31 Desember 2011 itu dibuat jurnal, yaitu pendapatan pelatihan diterima di muka sebesar 8.052 pada pendapatan pelatihan sebesar 8.052. Selanjutnya ada situasi pendapatan lainnya. Jadi yang pertama itu ada bunga, royalti, dan dividen. Nah, pertama pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep perhitungan akrual tradisional. Pendapatan bunga diakui selama periode di mana aset tersebut memberikan jasa atau manfaat kepada pihak lain dan diakui dengan metode bunga efektif. Lalu yang kedua ada pendapatan royalti yang diterima untuk penggunaan aset perusahaan, misalnya paten, hak cipta musik, dan film. Biasanya diakui sesuai dengan substansi perjanjian. Secara umum, ini berarti bahwa perusahaan akan menggunakan metode garis lurus untuk mengakui pendapatan selama jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada dividen. Dividen itu harus diakui saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan pada tanggal pengumuman. Lalu yang kedua ada pertambahan atau accretion. Nah, kegiatan perusahaan mungkin melibatkan kegiatan produksi yang dihasilkan dari pertumbuhan alami atau penuaan aset biologis. Dalam hal ini, perusahaan memperoleh pendapatan sejalan dengan pertumbuhan tanaman atau hewan. Prosedur pengakuan pendapatan ini disebut dengan pendekatan pertambahan atau akresi. Tanaman atau hewan hidup dilaporkan pada nilai wajar setiap periode pelaporan, yang pada akhirnya perusahaan akan mencatat pendapatan sebelum produk tersebut terjual.
Pada saat panen, aset biologis dilaporkan sebesar nilai wajar yang menjadi biaya untuk tujuan pelaporan persediaan. Lalu yang ketiga ada dasar penyelesaian produksi. Dalam kasus tertentu, perusahaan mengakui pendapatan pada peristiwa selesainya produksi meskipun tidak ada penjualan yang dilakukan. Contoh situasi seperti itu melibatkan logam mulia dan produk mineral lainnya yang memiliki harga pasti. Dengan dasar penyelesaian produksi, perusahaan mengakui pendapatan saat logam ini ditambang karena harga jualnya cukup terjamin. Unit dapat dipertukarkan dan tidak ada biaya signifikan yang keluar dalam mendistribusikan produk. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.